Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pagi hari ini jam 10 ya kita lewat dari jadwal. Jam 10 kita lewat 11 menit karena sambil menunggu teman-teman yang lain tadi. Jadi kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Subhanahu Tuhan Yang Maha Kuasa telah memberikan kita sehat walafiat sehingga pada pagi hari ini kita sama-sama dapat mengikuti kegiatan training cara kita membuat sebuah usaha tour and travel dan ekspedisi teman-teman ya. Jadi hari ini tentu saya akan berbagi bagaimana cara kita membuka secara praktis tentang bagaimana membuka usaha tour and travel, kemudian ekspedisi, dan di dalamnya nanti akan dibarengi dengan ada sekitar 48 jenis bisnis yang akan teman-teman bisa jalankan satu akun ya, dengan satu akun sekaligus dan teman-teman akan bisa berbisnis sekitar 48 jenis bisnis dalamnya. Ya, baik, sebelum kita mulaikan untuk pengenalan dulu bagaimana kita mindsetnya melaksanakan bisnis, menjalankan sebuah bisnis, otomatis saya ingin membuka dulu mindsetnya. Jadi tidak serta-merta memang cara membukanya instan, tapi prosesnya itu teman-teman harus tahu bagaimana cara menjalankannya seperti itu. Baik, saya share screen dulu. Screen share. Oke. Oke, semua sudah pada lihat, teman-teman? Ya, nanti kalau ada pertanyaan dalam pelatihan ini, teman-teman langsung aja di apa namanya di chat ada di meeting group chat itu ya, langsung saja. Nah, jadi eh, hari ini kita akan fokus pada belajar bagaimana cara kita membangun sebuah usaha tour and travel. Kemudian nanti kita akan barengin seperti Indomaret, ada penjualan pulsa, kemudian PPOB dan ada pengiriman barang. Jadi teman-teman kita sudah bekerja sama dengan semua maskapai penerbangan termasuk 187 flight ya. 187 penerbangan internasional. Apa tujuan dari kegiatan hari ini teman-teman? Ini otomatis kita akan membuka mindset bagaimana pelatihan ini yang akan menentukan dan akan membawa teman-teman kemana arahnya di masa depan gitu. Apakah masa depan kita ingin kita mau cerahkan atau mau digelapkan begitu. Ya, kalau dengan adanya training ini, dengan adanya pelatihan ini, harapan kita ya tentu teman-teman akan menjadi orang-orang yang tidak kesusahan lagi untuk mendapatkan penghasilan. Jadi penghasilan yang tidak harus sampai panas-panasan ya, atau keluar rumah, ataupun kita nggak perlu kerja terlalu keras seperti itu. Nah, dengan adanya pelatihan hari ini, nanti kita akan ajarkan bagaimana menjalankan sebuah sistem bisnis yang di mana di dalamnya itu kita akan menjalankan sekitar 40 jenis bisnis dalamnya. Oke. Kemudian disclaimer dulu teman-teman ya, supaya tidak terjadi seperti yang kita alami kemarin-kemarin di awal ya, bagi teman-teman yang sudah punya usaha yang sejenis dengan kita saat ini, tidak boleh menjepri anggota grup, ya tidak boleh menawarkan produknya atau tidak boleh menjapri mereka untuk keuntungan lainnya. Ya, jadi mari kita sama-sama buat usaha menjadi berkah tanpa harus mengambil keuntungan dari keringatnya teman-teman kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya kenalkan diri dulu teman-teman ya. Nama saya Mahsun Sidik, Eskom. Eskom itu sarjana komputer teman-teman. Jadi saat ini saya dan Mas Dery ini selaku distributor sistem reservasi online. Ya ini yang tempel video nih Mas Dery.
Alhamdulillah sudah sukses di dunia tour and travel dan bisa menghasilkan 500 miliar kemarin ya, 500 miliar luar biasa, Masya Allah. Kemudian saya juga membuka usaha namanya Bali Grafika, teman-teman. Makanya saya siap untuk mengajarkan teman-teman nanti bagaimana cara memarketing, ya, bagaimana cara kita menawarkan produk kita menggunakan robot. Jadi teman-teman akan diajarkan setting robot, kemudian teman-teman bisa tidur nyenyak, biarkan robot yang bekerja untuk mempromosikan usaha teman-teman nanti. Itu yang akan kita ajarkan ya. Makanya terus standby sampai teman-teman bisa menjalankan usaha ini, ya diharapkan nanti teman-teman bisa memiliki usaha ini begitu. Nah, jadi kalau sudah memiliki, otomatis kita akan ada pengembangan berikutnya ya. Nanti masuk di grup bimbingannya Mas Dery. Kemudian nanti akan diajarkan bagaimana cara berpromosi menggunakan robot, baik robot WhatsApp, robot Facebook, robot Instagram. Bahkan ke depannya kalau masuk di kelas-kelas saya itu di digital marketing itu akan diajarkan bagaimana membuat website ya, kemudian bagaimana membuat desain promosi, bagaimana membuat kalimat-kalimat promosi dan lain sebagainya, dan bahkan bagaimana kita bisa mengumpulkan data di dalam satu frekuensi. Contohnya Mas Dery ini saya lihat di grup itu sekitar 1.700 lebih. Sudah goal 2.000 Mas Dery. Ya, sekitar segitu ya. Saya lihat di situ tuh di grup beliau itu udah 1.700 orang yang masuk. 1.700 orang. Jadi bukan hanya travel aja bisa ditawarkan nanti di sana. Produk-produk lain pun bisa, teman-teman. Itulah enaknya kita memiliki data, memiliki aset digital. Itu yang diajarkan. Oke, teman-teman. eh Itu sekilas tentang saya ya, teman-teman ya. Nanti bagaimana silakan jadikan saya sebagai kawan teman-teman. Boleh berbagi info-info, ya boleh bertanya-tanya tentang ilmu travel, ilmu digital marketing dan lain sebagainya. Silakan masuk di Mahsun Eskom. Kemudian nanti kalau mau support ada di link tersebut ya. Oke, teman-teman langsung saja. Jadi tidak usah terlalu banyak yang akan kita jelaskan mengenai ini, mengenai mukaddimahnya. Yang penting teman-teman sudah kenal saya dan mengenal jenis bisnis yang akan diajarkan. Sehingga nanti teman-teman bisa menjadi pengusaha profesional dan bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Nah, di pelatihan ini teman-teman, yang akan saya bagi ya, yang saya akan informasikan teman-teman yaitu tentang salah satu peluang ya, salah satu peluang Bentar, ya, supaya fokus. Oke. Jadi salah satu peluang yang akan saya bagikan ke teman-teman ini adalah bagaimana cara membuka usahanya, kemudian bagaimana cara kita memiliki usaha daripada tour and travel, ya, kemudian dan ekspedisi, dan di dalamnya itu kita dapat menjual pulsa, PPOB dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, inti daripada yang akan kita pelajari di sini adalah bagaimana cara memulai usahanya, kemudian bagaimana cara menjalankan usahanya, bagaimana cara kita berpromosi. Berpromosi ini tentu kita membutuhkan bagaimana cara desain dan bagaimana cara kita untuk membuat kalimat-kalimat promosi baik secara biasa atau secara menggunakan robot. Begitu ya. Baru nanti di terakhir kita akan belajar bagaimana tips sukses dari bisnis tour and travel. Tentu saya mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti pelatihan ini, teman-teman. Oke, saya akan jelaskan sedikit dulu. Seorang manusia, orang yang ingin sukses, orang yang normal pasti akan memiliki mimpi, salah satunya seperti ini ya, teman-teman. Memiliki rumah, kemudian memiliki mobil, bisa umroh berkali-kali, bisa tur keliling dunia, bahkan dari banyak pengusaha-pengusaha sukses itu pasti dia akan memikirkan bagaimana bisa memiliki waktu bebas ya. Bagaimana bisa memiliki uang, dan mereka rata-rata itu akan membangun sebuah aset. Aset yang bagaimana aset itu bisa memberikan dia uang ya. Bagaimana
aset tersebut bisa bekerja untuk dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, itu yang teman-teman akan saya berikan nanti, yang akan kita lakukan di sini, di training ini. Bagaimana teman-teman bisa investasi, kemudian nanti aset yang diinvestasikan itu bisa mendatangkan uang untuk teman-teman. Jadi aset itu yang bekerja untuk teman-teman. Ya, ada asetnya dalam bentuk SRO nanti. Nah, itu yang akan saya jalankan, itu yang saya akan ajarkan bagaimana cara menjalankannya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau saya sendiri itu memiliki prinsip seperti ini teman-teman. Ya, saya pengen hidup itu menjadi malaikat, bukan jadi tuyul. Ya, kenapa saya bilang menjadi malaikat? Karena kalau malaikat itu pasti akan berpikir kepada banyak orang, kepada dirinya sendiri, kepada temannya, sahabat, kerabat, dan semua orang yang hidup di dunia ini. Dia selalu melihatnya itu bagaimana, apa yang bisa saya berikan gitu. Itu kalau malaikat. Nah, jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik dalam mindset hidup kita. Jangan kayak tuyul gitu. Kalau tuyul itu kan teman-teman pasti begitu melihat sesuatu, apa ya yang bisa saya ambil gitu. Apalagi kita melihat orang-orang di sekitar kita, apa yang bisa saya manfaatkan dari dia. Aja seperti itu. Tapi kita harus balik. Bagaimana cara bisa saya bermanfaat? Apa manfaat yang bisa saya berikan kepada orang ini? Makanya untuk mendapatkan itu semua, untuk menjadi itu semua, kita harus punya prinsip. Kita harus mengerti dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Ra'd ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri. Jadi maksudnya begini teman-teman. Contoh, saya mau ke Mataram gitu, atau saya mau ke Jakarta. Tapi kita diam saja gitu di rumah. Tidak kita langsung beli tiket pesawatnya, kita naikin pesawatnya, kita kemas-kemas untuk berangkat. Ini maksudnya. Tidak ada proses menuju ke Jakartanya. Jadi itu nggak akan terjadi teman-teman. Ya tetap melempang seperti itu. Kita mimpinya pengen punya mobil. Tapi kita tidak berproses. Apa yang saya lakukan supaya saya bisa mendapatkan uang buat beli mobil. Misalnya begitu. Ya, itu maksud dari Allah itu tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Seharusnya kaum itu sendiri yang merubahnya. Makanya dengan adanya sistem ini, nanti teman-teman bisa merubah dirinya. Ya, sudah tahu cara jalan usahanya, sudah tahu cara menjalankannya, ya, tinggal teman-teman semua harus berproses. Gitu, ya. Oke, saya akan kenalkan dulu apa itu bisnis tour and travel. Ya, bisnis tour and travel itu teman-teman bisnis yang menjual tiket, ya. Bisnis yang menjual tiket pesawat, kemudian perjalanan, tur wisata, umroh, haji. Selain itu, ya, bisnis tour and travel itu kita juga bisa membuka jasa rental, ya, sewa-sewa mobil, ya. Kemudian kita bisa apalagi jual-jual jasa, jasa event dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita jalankan di bisnis tour and travel. Nah, sampingan dari bisnis tour and travel ini kita buatkan sekitar 39 jenis bisnis di dalamnya, teman-teman. Nah, makanya sebentar lagi saya akan eh, saya akan demokan bagaimana caranya menjalankan sistem ini. Nah, bisnis tour and travel ini sangat menguntungkan teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Yang pertama adalah marketnya besar. Tahu artinya market? Pasarnya, ya. Pasar penjualan tiket itu luar biasa penjualannya. Setiap hari coba teman-teman bayangkan berapa banyak orang yang berangkat naik pesawat, berapa juta orang yang naik tiket pesawat tiap hari. Apalagi kali per tahun. Yang data yang saya ambil di tahun 2012 ini teman-teman, coba kita lihat terjual 60 juta lembar tiket pesawat. Melonjak lagi di 2013 itu 80 juta lembar tiket pesawat. Melonjak lagi di 2014 100 juta lembar pesawat, ya. 100 juta lembar tiket pesawat yang terjual, teman-teman. Makanya kalau kita pakai robot nanti untuk berpromosi tiket pesawat ini, ya otomatis kita bisa mendapatkan penjualan yang banyak, begitu, ya. Kemudian ini kalkulasi, ini kita lihat ya sekitar
di data penjualan PLN tahun 2016 mencapai 214 triliun, teman-teman. Ya, kita lihat di sini ada penjualan pulsa saja itu mencapai 4,38 triliun, teman-teman. Kemudian di tiket pesawat 136 triliun. Penjualan listrik token 214 triliun. Kemudian voucher hotel juga yang terjual 368 triliun. Kemudian untuk pembayaran online, contohnya di sini ada payment, kemudian TV, FIF, kemudian air dan BPJS dan lain sebagainya. Itu mencapai 557 miliar per tahun. Maka yang kita gambarkan, yang kita rangkum dari penjualan eh, bisnis online khusus untuk transaksi yang eh, 2455 tadi ya, 5 jenis transaksi itu mencapai 723,37 triliun per tahun, teman-teman. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, jadi 723 triliun ini harusnya teman-teman melek di situ. Lihat peluangnya. Segitu banyak eh, uang yang beredar, masa kita tidak bisa di dalamnya gitu. Kita harus menjadi seorang pelakunya di dalam supaya kita dari 723 triliun ini kita kecipratan di situ dananya. Ya duitnya ini. Ya keuntungannya itu. Nah, jadi caranya bagaimana? Ya caranya kita harus memiliki satu buah sistemnya yang akan menjadi aset dan yang akan membantu kita untuk menjadi orang yang di bagian 723,37 triliun tersebut, teman-teman. Ini di data 2016. Kalau di data sekarang, karena semakin maraknya internet, teman-teman, otomatis bukan segini lagi yang beredar duitnya. Ya pasti akan ribuan triliun yang akan beredar di situ. Makanya, ayo teman-teman, lihat peluang ini, ya, ambil usaha ini, ya, jadilah bagian dari uang yang beredar ini. Dan teman-teman, ya minimal 1 atau 2% atau 3% di sini. Coba kalikan saja teman-teman. 723 triliun itu dibagi 1% saja. Ya bisa omset sampai 723 juta per bulannya teman-teman. Makanya baru 1%. Nah, kalau Mas Dery di sini baru sekitar 0,1-0,2% dari 723 triliunnya di situ. Makanya baru bisa omset 0,5 miliar ya per bulan. Itu dia. Makanya nanti teman-teman semua juga akan menjadi bagian dari Mas Dery di sini ya. Karena Mas Dery melihat peluang ini, makanya beliau langsung gabung menjadi seorang yang bekerja hanya sambil, kalau bisa kita bilang kalau kasar-kasarnya ya, sambil koloran itu bisa kerja di rumah mungkin. Sambil koloran ya, sambil sarungan di rumah itu bisa kerja, sambil ngomong anak ya, sambil nengok kecantikan istri kita gitu kan dari rumah, sambil kita goreng-goreng apa kayak gitu ngebantu istri kita di rumah ya kan, karena ini semua bisa digunakan melalui online, bisa bisniskan melalui handphone, kalau punya laptop pakai laptop gitu ya kan. Ya, sedangkan yang promosi nanti siapa Pak Mahsun? Yang promosi nanti kita biarkan WA itu yang berpromosi. Biarkan aja Facebooknya yang berpromosi. Ya, di situ yang Facebook ini yang akan mencari orang-orang untuk membeli tiket di tempat kita. Gitu. Yang akan mengisi pulsa di tempat kita dan lain sebagainya. Gitu ya. Maka dari peluang ini ya teman-teman harus melek, melihat peluang ini menjadi bagian dari usaha teman-teman supaya ya minimal 0,1, 0,5, 0,10, 1% mungkin dari jumlah peredaran uang triliunan ini menjadi keuntungan daripada teman-teman. Seperti itu ya mindsetnya. Kemudian mengapa kita harus berbisnis tour and travel? Teman-teman, eh, bisnis ini jangka panjang teman-teman. Jadi bukan hanya 1, 2 hari, 1 bulan, tidak. Jadi bisnis ini terus selama pesawat masih berjalan, masih terbang, kita masih bisa menjalankan bisnis ini. Selama orang menggunakan butuh paket data, ya, selama orang butuh listrik, selama orang butuh paket data, selama orang butuh layanan pembayaran online, ini teman-teman masih bisa menjalankan
usaha ini. Ya, makanya ayo jangan menjadi penonton saja, jangan hanya sebagai pengguna aja, tapi jadilah orang yang akan mendapatkan bisnis, mendapatkan uang ya, mendapatkan keuntungan dari bisnis ini begitu. Tapi kalau teman-teman hanya melihat, melihat, melihat saja, ya bagaimana mau mendapatkan uang? Makanya, ayo jadi bagian dari bisnis ini. Kemudian apa yang alasan kenapa kita harus berbisnis tour and travel teman-teman? Ya komisinya banyak teman-teman. Komisinya banyak. Dari mana saja nanti komisinya? Ya, nanti akan saya jelaskan ke depan. Selanjutnya mudah juga dijalankan teman-teman. Jadi tidak perlu sewa ruko, ya, tidak perlu sewa tempat. Nah, mulaikan aja dari awal tanpa modal dulu, dari awal dari terasnya mungkin ya, dari mana ruang tamu bisa ya. Atau kalau misalnya sudah memiliki kios, kios misalnya jualan pecel kah atau jualan hari-hari, jualan bahan-bahan pokok setiap harinya. Itu teman-teman bisa menjalankan bisnis ini. Nanti tinggal pasang pelangnya di depan, depan tokonya. Nanti teman-teman langsung bisa mengisi pulsa di situ, jual jual tiket bisa, kemudian jual paket data, isi listrik, kemudian pembayaran online. Orang mau bayar cicilan pun bisa dari dalam. Itu teman-teman. Itu saking mudahnya ya. Cukup punya handphone. Nah, kalau mau pakai laptop boleh juga pakai laptop. Kalau mau pakai tablet boleh juga seperti itu. Itu saking mudahnya teman-teman. Ya. Oke. Dari mana sumber penghasilan yang Pak Mahsun bilang tadi? Kan di sini komisinya banyak ya. Komisinya banyak di sini kita akan bagi komisinya menjadi tiga. Yaitu yang pertama ada namanya active income. Active income ini nanti teman-teman bisa mendapatkan income dari hasil penjualan sendiri. Ya, misalnya saya mau jual tiket nih, oh saya dapat komisi. Saya mau jual pulsa nih, saya dapat komisi. Saya mau jual paket data, ya udah teman-teman dapat komisinya semua, ya. Kemudian ada namanya penghasilan passive income. Komisi yang didapatkan tanpa mengeluarkan modal. Teman-teman bisa jualan umroh di dalamnya, teman-teman bisa jualan apalagi yang tanpa modal di situ, umroh, haji, kemudian teman-teman bisa menjual lagi sistem lisensinya ke orang lain, seperti itu masih income-nya. Kemudian teman-teman membuka training, nanti teman-teman bisa menjual sistemnya. Kemudian yang ketiga, ada penghasilan sumber yang ketiga itu namanya passive income. Passive income ini kayak misalnya teman-teman sudah mendaftarkan agen, setiap agen yang daftar tadi melakukan transaksi di tokonya atau di tempat dia berbisnis, maka teman-teman mendapatkan sekitar 10%. 10% komisi. Itu namanya komisi yang diberikan dari maskapai, teman-teman akan mendapatkan bagian di sana 10%. Itu namanya passive income. Jadi tanpa bekerja, teman-teman akan tetap mendapatkan penghasilan dari pekerjaan agen kita seperti itu. Ya. Nah, makanya apa namanya teman-teman, karena melihat income sumber penghasilan ini, jadi dan saya juga belajar dari pengalaman selama menjalankan bisnis travel ini, inilah ya yang sering ditanyakan oleh teman-teman, makanya saya jelaskan melalui ini. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Apa sih, kayak gimana sih contoh dari active income itu? Active income itu seperti ini. Contoh, teman-teman akan menjual tiket pesawat ya. Menjual tiket pesawat kalau dari sistem SRO ini kita diberikan komisi dari 60% sampai 90%. Ya, tergantung dari level teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menjadi seorang agen, dapatnya 60%. Ya. Kalau teman-teman menjadi distributor, dapatnya 70%. Kalau teman-teman menjadi level cabang, maka otomatis teman-teman akan mendapatkan 90% seperti itu. Ya. Jadi contoh, kita akan hitung nih teman-teman ya. Kita hitunglah saat ini kita posisinya sebagai cabang teman-teman. Jadi cabang itu kita mendapatkan komisi 90% dari airline-nya. Ya, dari airline-nya. Nah, di sini kita contohin, kita akan berangkat dari Jakarta ke Makassar dengan harga tiketnya 1 juta teman-teman. Ya, harga tiketnya satu juta. Nah, komisi 90%, komisi yang diberikan oleh airline itu 50%. 50.000.
ya. Nah, ketika kita sebagai level cabang, maka yang kita dapatkan 90% kali 50.000. Maka yang kita dapatkan adalah 45.000, teman-teman. Itu komisi kita dari maskapai, ya, airline. Kemudian airline memberikan 50.000. Karena kita levelnya sebagai cabang, maka kita mendapatkan 90%, artinya dari 50.000 itu dikurangi 5.000 menjadi 45.000. Nah, itu baru komisi satu tiket pesawat, teman-teman. Nah, ketika kita mampu misalnya, kita menjual tiket itu paling sedikit sehari itu tiga tiket. Jadi kita tinggal kalikan aja. 3 tiket kali 45.000, artinya kita akan mendapatkan sekitar 135.000. Itu ya. 135.000, teman-teman, yang akan kita dapatkan. Maka kalau kita rata-ratakan, seandainya kita menjual rata-rata setiap hari itu 3 tiket dengan komisi 45.000, 90%-nya tadi, maka kita akan mendapatkan 4.500.000 setiap bulannya, ya. Itu dari jualan tiket pesawat aja baru 3. Bagaimana seandainya teman-teman bisa menjual 9 tiket per hari? Bagaimana teman-teman bisa menjual 10 tiket per hari? Bagaimana seandainya bisa menjual tiket sampai 100 tiket per hari? Wah, pasti akan berlipat-lipat. Ya, kalau 100 tiket kali sebulan artinya kan sekitar 450-an juta ya. 45 jutaan ya yang akan didapatkan. Kalau 100 tiket per hari ya 450 jutaan yang akan didapatkan setiap bulannya. Ini ya. Ini baru dari komisi tiket pesawat yang dikatakan dengan sumber penghasilan yang pertama, yaitu active income. Ya, active income yang lain kita nanti akan mendapatkan komisi dari pembayaran finance, misalnya Adira, FIF, dan lain-lainnya. Kemudian kita akan mendapatkan dari kereta api, dari penjualan kamar hotel, ya, kemudian pulsa, pembayaran listrik, BPJS, dan produk-produk lainnya. Itu. Kemudian yang kedua ada passive income, teman-teman. Apa saja passive income yang bisa kita dapatkan? Misalnya teman-teman menjual lisensi ini. Ketika menjadi seorang distributor, teman-teman dapat menjual lisensi ini kepada level agen atau distributor. Nanti teman-teman akan mendapatkan komisi agen namanya. Ini kan tanpa modal nih, tapi bisa mendapatkan komisi itu 100% milik teman-teman. Kemudian nanti bisa menjual pendaftaran umroh. Jadi sistem umroh juga sudah ada di dalamnya. Nanti teman-teman bisa menjualnya tanpa modal. Teman-teman juga bisa menjual tur wisata ya. Kemudian ada paket tur yang lain-lain sebagainya. Dan termasuk teman-teman dapat menjual jenis-jenis tur lainnya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada passive income. Ini passive income ini adalah eh, pendapatan, penghasilan yang didapatkan dari hasil transaksi agen, teman-teman. Ya, dari orang-orang yang sudah daftar kepada teman-teman, begitu. Itu namanya passive income. Jadi tanpa bekerja, ketika mereka transaksi, otomatis teman-teman akan mendapatkan komisinya. Itu namanya passive income. Jadi tidur-tidur orang-orang itu transaksi, ya teman-teman akan mendapatkan income-nya, itu pendapatannya. Oke. Nah, ini adalah salah satu pendapatan Mas Dery. Saya munculkan aja sini. Nah, ini di bulan berapa ini? Tanggal 28 Juni ya. Ini akhir-akhir bulan. Jadi teman-teman, Mas Derinya mendapatkan 436. Ini udah mendekati setengah miliar nih. Ya, setengah miliar nih per bulannya di bulan Juni ya. Kemudian mendapatkan 104 juta juga ya. Menghasilkan juga bisa menghasilkan 2 juta per hari, 1 juta per hari itu. Ada semua di sini nih dinampakin ya. Nah, terima kasih Mas Dery sudah banyak jasanya ini. Banyak yang penting bisa mau melaksanakan aja apa yang diarahkan oleh mentor ya. Nah, nggak mungkin juga mentor akan menyesatkan. Kalau menyesatkan nanti dosa jariah dapatnya. Nah, inilah hasil beliau ini. Itu tadi. Seandainya Mas Dery tidak ini tidak berproses, mungkin angka ini tidak akan pernah didapatkan. Ya Mas Dery, dulu beliau ini seorang TKI beliau ini. Karena melihat peluang seperti tadi,
Saya kan pengen membahagiakan orang tua saya pengen punya mobil, saya pengen punya rumah yang bagus. Nah, itu kan cita-cita, itu mimpi. Jadi mimpi itu harus diproses dulu, baru kita bisa mewujudkannya. Ini contohnya sudah menghasilkan, sudah beromset sampai 0,5 miliar per bulannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus-menerus berjalan seperti itu. Artinya, ya kalaupun nanti punya anak yang ingin pendidikan tinggi yang bagus tempatnya, ya otomatis tidak ada ceritanya sekolah sekarang, teman-teman yang bagus kualitasnya sekolah itu yang murah, tak ada. Tak ada cerita itu. Jadi ya otomatis kita butuh cuan yang agak banyak untuk menyekolahkan anak kita. Dari mana dapat cuan yang banyak? Ya otomatis harus punya asetnya, punya aset yang akan dipakai untuk membantu kita gitu, membantu proses kehidupan kita. Jadi saya bilang tadi kita investasi aset, tapi aset itu yang akan membantu kita untuk mendapatkan uang, ya. Sehingga ya alhamdulillah ini masih kurang, ini harus digaskan lagi nih. Jangan sampai kita berpuas sampai 0,5 miliar, ya. Harus 1 miliar, 2 miliar nih, ini supaya lebih banyak lagi orang yang terbantu dari usaha kita. Ya kan jariah semua itu. Selain kita bisa membantu keluarga, tapi bisa membantu banyak orang. Ya, ini adalah screenshot hasil bimbingan dan hasil daripada setelah mengikuti usaha ini. Oke. Nah, ini passive income kalau seandainya teman-teman nanti menjadi seorang distributor, menjadi seorang eh, cabang, ya, bisa menghasilkan sambil tidur dari hasil transaksi eh, agen-agen tadi atau misalnya distributor, orang-orang yang pernah teman-teman daftarkan, itu bisa mencapai yang sambil tidur aja bisa mencapai 2 juta seratusan per hari itu. Ini tanpa bekerja loh, teman-teman menghasilkan ini, ya. Ini kan seandainya teman-teman menjadi level distributor, ya. Distributor punya agen yang banyak melakukan transaksi, nanti bisa menghasilkan namanya passive income, profit sharing namanya. Itu ya. Beda dengan active income, passive income dan ada namanya passive income, ya. Itu. Ada 3 tadi jenis penghasilan. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu karena usaha ini, ya. Usaha ini sudah memiliki izin, teman-teman. Ini izinnya ada notaris, kemudian ada SIUP-nya, ada domisili usahanya, dan ada surat izin pariwisataan. Jadi ini dokumen usahanya, ini contoh dokumen usaha yang teman-teman dapatkan nanti. Tinggal diambil di dalam sistemnya. Kemudian ini jenis sertifikatnya, contoh ya. Kemudian ini adalah jenis spanduk yang akan diberikan kepada teman-teman, ya. Tinggal di-download, ambil, dan spanduknya akan bernama sesuai dengan sesuai dengan usaha teman-teman. Ya, karena usaha ini murni akan menjadi usaha teman-teman, bukan MLM, ya. Kalau MLM itu kan sampai seakar-akarnya akan ditekan dengan jumlah komisi. Tapi kalau kita, dia levelnya hanya 4 saja, teman-teman. Pusat, cabang, kemudian distributor, dan ada agen. Di sini sudah enggak bisa lagi mendaftarin orang, enggak bisa. Ini hanya agen. Yang bisa mendaftarin orang itu hanya distributor, cabang, sama pusat. Itu aja, sampai 4. Sama kayak kita jadi minimarket. Ya, minimarket otomatis ada produksi barang, kemudian ada suppliernya, kemudian baru supplier distribusikan kepada minimarket, baru minimarket bisa juga mendistribusikan kepada toko-toko. Itulah gambaran dari bisnis ini, ya. Nah, tadi ketika toko kecil atau agen melakukan transaksi, maka distributor mendapatkan komisi. Berapa komisi yang didapatkan? 10%. Makanya saya bilang tadi kalau kita udah memiliki aset ini, jadi teman-teman eh, mau seriuskan boleh, kalau diseriuskan ya otomatis akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa seperti Mas Dery tadi bisa sampai 0,5 M omset setiap bulan, itu ya. Nah, alhamdulillah nggak pernah kurang dari 3 digit intinya tiap bulan yang didapatkan oleh Mas Dery. Makasih ya. Mudah-mudahan terus berkembang usahanya. Makanya ini saya akan ajak kepada teman-teman, saya akan ajarkan cara menjalankan usahanya. Nanti tinggal teman-teman putuskan apakah eh,
pelatihan hari ini mau dibawa ke masa depan cerah atau mau dibawa ke masa depan yang sulit. Makanya kalau sudah bisa menjalankan usahanya, pastikan dirinya untuk memiliki sistemnya, ya, aset yang akan membantu teman-teman untuk melakukan proses bisnis tersebut. Seperti itu, ya. Nah, ini contoh tiket, ya, contoh tiket yang akan teman-teman bisa cetak nanti di di sistem itu. Nah, ini yang menggunakan atas nama travel sendiri. Nah, ini model tiket yang akan diberikan dari maskapainya, ya. Kemudian yang satunya ini, yang ini, ya, yang e-tiket ini adalah hasil dari rekayasa kita sendiri. Gabungan antara tiket pusat dengan hasil tiket yang sudah kita edit, yang sudah kita ambil komisi berlipat-lipat, misalnya begitu, ya. Jadi ini kita edit di Canva nanti teman-teman bisa membuat tiket seperti itu, ya. Oke, bagaimana cara kita mulai usaha tour travel, teman-teman? Cara memulai usahanya yang pertama adalah saya jelaskan dulu kalau langkah pertama yang harus dilakukan kalau membuat usaha cara lama. Ya, otomatis cara lama teman-teman harus menyediakan yang namanya tempat usaha atau ruko gitu ya. Kemudian teman-teman harus ngurus kerjasama ke setiap maskapai penerbangan. Coba seandainya teman-teman mengurus ke 10 maskapai setiap hari. Wah, 10 hari juga. Itu belum tentu sehari bisa diurus. Bisa aja berbulan-bulan. Lama sekali teman-teman. Ya. Kemudian kalau syarat lama itu harus menyetor 20 juta ke setiap maskapai. Kalau misalnya 10 maskapai yang teman-teman jadikan mitra, ya otomatis 10 kali 20 juta. Sekitar 200 juta yang harus teman-teman depositkan ke maskapai yang dikerjasamakan. Itu cara lama teman-teman. Ribet, banyak modal yang harus habis. Kemudian apalagi kalau cara lama? Ya tentu membutuhkan karyawan. Kita belum tentu tahu bisnisnya untung atau tidak, kita sudah merekrut karyawan, kita sudah deposit 200-an juta, belum lagi kita harus sewakan tempat, ya itu dulu, ya belum lagi kita akan trial error dan lain sebagainya. Makanya saya bilang kalau cara lama itu adalah cara yang sangat sulit, cara yang sangat membosankan, cara yang sangat luar biasa, sudah menghabisin energi kita. Makanya dengan kita pelatihan ini, kami menawarkan cara baru di era digital. Caranya bagaimana? Yang pertama membeli lisensi. Nanti beli lisensinya langsung ke Mas Dery. Langsung aja di-share form pendaftarannya Mas Dery di grup ini, di chat, ya, di grup apa namanya? Di grup webinar ini, ya. Kirimkan formnya bagi teman-teman yang mendaftar nanti langsung ke Mas Dery. Kemudian cukup kita menggunakan smartphone teman-teman. Kalau misalnya saat ini teman-teman hanya memiliki smartphone, install nanti aplikasinya di smartphone, ya. Tapi kalau teman-teman mau buka semacam kayak warung atau semacam misalnya sudah punya ruko, ya pastikan kalau smartphone supaya lebih profesional pakai komputer ya, pakai laptop boleh ya, dengan koneksi internet. Itu saja modalnya. Smartphone ya, kemudian koneksi internet. Ya udah teman-teman taruh meja satu, meja apa gitu di depan rumah seperti itu ya. Nah, kemudian deposit ini semau kita saja. Enggak usah terlalu repot. Karena ada caranya bagaimana deposit yang tanpa modal nanti. Nanti akan saya ajarkan. Terus ikutin dulu ya. Kemudian ini ya, nanti teman-teman bisa daftar membeli lisensi bisnis keagenan ya. Kemudian nanti teman-teman tinggal login, kemudian bisa mengoperasikan bisnisnya ya. Nggak usah saya jelaskan yang ini terlalu teoritis ya. Jadi SRO ini sistem reservasi online ini adalah miliknya dari MMBC Tour and Travel teman-teman. MMBC ini nama perusahaannya ya, nama perusahaannya. Jadi MMBC inilah yang membuat sistem ini, yang membantu kita, yang akan membantu kita menjadi orang kaya gitu ya. Nama perusahaannya. Nah, nama sistemnya itu adalah sistem reservasi namanya. Tapi perusahaannya MMBC Tour and Travel. Ya. Jadi teman-teman nanti begitu punya lisensi tidak perlu
diinstal komputer. Nanti cukup teman-teman buka Google Chrome, langsung bisa diakses. Dan sistem ini berlaku lifetime. Sekali daftar, kemudian teman-teman tinggal akses saja nanti di klik mbc.biz. Gitu. Jadi tidak perlu surat izin lagi karena di dalamnya sudah ada surat izin. Tidak perlu deposit setiap maskapai, ya. Sekali deposit itu bisa berlaku, bisa dipakai untuk semua jenis bisnis yang ada di dalamnya, ya. Ada sekitar 38 lebih bisnis secara bersamaan. Kemudian komisi bisa kita tentukan sendiri, nanti saya ajarkan pada saat kita demo. Kemudian tiket juga bisa kita edit. Bisa kita edit harganya tiket itu tersebut, ya teman-teman, ya. Bisa kita bikin tiket seperti yang kayak tadi punya saya menggunakan usaha sendiri. Nanti bisa kita juga pakai gabungan antara logo maskapai dengan punya kita begitu. Kemudian nah ini bisa kita edit sendiri, ya. Kemudian CS kita juga standby, ada banyak CS kita di grup. Nanti teman-teman apapun masalahnya, apa masalahnya misalnya? Ya kayak kita ganti jadwal keberangkatan, kemudian kita mau batalin tiket misalnya, atau kita mau nambah penumpang misalnya, tiba-tiba orang udah beli tiket, ada pula yang mau ikut di mereka. Bisa kita informasikan ke CS. Itu cepat sekali jawabnya teman-teman. Karena banyak CS-nya, bukan satu orang di situ, banyak dia. Dia memang khusus di MMBC itu di apa? Kita dibayarkan orang CS di dalamnya itu. Jadi kapanpun kita chat, dia langsung balas. Cuma 24 jam. Itu luar biasanya. Kemudian platformnya, jenis aplikasinya ini, dia satu login untuk banyak transaksi di dalamnya. Jadi sekali kita login, sekali kita isi saldo, ya. Kemudian nanti semua jenis bisa kita operasikan dengan saldo tersebut. Begitu, ya. Nah, bahkan nomor 11 di poin 11 ini, bahkan kita tidak perlu saldo kalau hanya untuk membooking tiket. Karena saldo kita akan diambil nanti pada saat sudah isut, ya, bukan pada saat booking. Itu enaknya. Kalau di travel lain mana ada kayak gitu. Nah, ini orang yang memiliki sistem ini, teman-teman. Inilah orang yang banyak jasa kepada kita, ya. Beliau ini yang sudah membuat sistem ini, membangun perusahaannya, beliau mempelopori bentuk sistemnya, namanya Bapak Zulkarnaini, dan sekarang ini sudah digunakan oleh sekitar 300 ribu lebih member yang menjadi bagian dari usaha ini. Ya, baik di Malaysia, baik di Indonesia. Itu orang-orang yang menggunakan sistem ini. Oke, ya enggak usah saya. Nah, ini adalah contoh ininya nanti. Ini adalah contoh cara membuat ininya, loketnya, ya. Ini ada Mas Dery di sini. Ini loket Mas Dery, ini saya ambil aja. Kemudian ada loketnya Bang Ali nih yang di travel di Papua sana, ya. Ini contohnya ini teman-teman. Kemudian ya ini poin pentingnya teman-teman, tidak ada target bulanan, ya, karena ini adalah sistem teman-teman sendiri, bukan sistem saya. Jadi teman-teman hanya daftar di Mas Dery, nanti didaftar di Mas Dery, tidak ada target bulanan. Kalau teman-teman rajin berpromosi, aktif, atau sambil menggunakan robot untuk mempromosikan, ya teman-teman, targetnya besar penjualannya, ya kan? Besar penjualannya, ya teman-teman nanti akan mendapatkan hasilnya sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian tidak ada lagi bayar bulanan, tidak ada, ya. Tidak ada juga bayar iuran tahunan, tidak ada. Nanti pusat melakukan promosi, kita pun tidak dipungut untuk royalti, tidak. Jadi murni sekali daftar, berapa harga yang diberikan oleh Mas Dery hari ini, itulah yang teman-teman dapatkan sampai lifetime. Tak ada pembayaran lagi, yang lain lagi, ya. Sekali bayar hari ini, daftar langsung itu lifetime. Tidak ada lagi diminta-minta yang lain. Seperti itu, ya. Nah, nanti teman-teman bisa deposit otomatis di situ, bisa melakukan transaksi juga. Nanti teman-teman bisa membuka pendaftaran untuk agen, distributor, cabang, ya. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran itu, dan hasil pendaftarannya itu 100% menjadi milik teman-teman, bukan kami yang ambil, tidak. Itu murni menjadi milik teman-teman. Oke. Nah, ini kalau gambaran usahanya, ini bentuk tampilan usahanya, ya. Di sini ada
kategori usaha tiket pesawat di sini ya. Kemudian ada top up, isi ulang pulsa, pakai data, token, GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman bisa bayar tagihan, ya. Kemudian nanti teman-teman bisa kirim paket di sini ya, dan lain sebagainya. Nah, itu ya teman-teman gambaran usahanya. Nah, nanti untuk teman-teman jika ada kendala bisa hubungin kita atau bisa menghubungi langsung ke kantor pusat. Teman-teman ini Kak, alamatnya. Oke, mari kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan sistemnya. Kami akan perlihatkan bagaimana bentuk usahanya, bagaimana bentuk sistemnya, dan bagaimana cara kita transaksi. Oke, kita cekidot langsung ke sistemnya. Ya, ya silakan teman-teman yang sudah mengerti, yang ingin daftar langsung di situ. Nih, saya akan ajarkan cara menjalankan sistemnya. Saya masuk yang pertama, kita klik MVC.biz, ya. Selanjutnya di sini kita mau jelaskan dulu bentuknya. Ini adalah bentuk usahanya. Ini seperti ini, klik mbc.biz. Nah, teman-teman nanti langsung login. Kalau teman-teman sudah daftar di Mas Dery, nanti teman-teman langsung akan mendapatkan eh, email. Nah, email itu yang dipakai untuk login, ya. Itu sudah di-share di grup tadi. Atau saya share lagi di sini ya. Saya share. Nah, ada pertanyaan sebelum saya ini? Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya, boleh. Kita terbuka saja sebelum kita lakukan demo sistem. Yuk, ada Kak Nurul Hidayah, silakan. Ada Kak Nurul, Kak Ali Imron, ada Kak Eris Setiawan, boleh, silakan. Yuk, boleh bertanya, silakan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut nanti habis waktunya ya. Kita sebentar aja waktunya. Oke, ini contoh sistemnya teman-teman. Saya masuk dulu tadi. Nanti begitu teman-teman daftar di Mas Dery, langsung masuk ke sini, ya. Kemudian nanti masuk ke login sini, ya. Saya login, coba menggunakan, ya. Saya gunakan email. Oke. Saya masuk dulu teman-teman ya. Oke. Silakan yang mau bertanya boleh bertanya sambil kita jalan. Nah, ini kita login sistemnya. Nah, ini kita sudah masuk. Oke. Nah, di sini saldonya teman-teman, di saldo di sini. Kemudian teman-teman akan melihat di sini sistem transaksinya. Ada untuk kategori tiket pesawat, kemudian ada untuk saldo, ya, kemudian ada untuk top up, ada untuk bayar-bayar tagihan, PPOB-nya, untuk layanan jasa ada kirim paket, ya, kemudian ada penunjang bisnis lainnya. Di sini nanti teman-teman bisa ambil sertifikat, cetak pelang. Nah, di sini tutorialnya sudah lengkap, teman-teman. Oke, saya jawab dulu pertanyaan dari Mas Ali ya. Mas Al Imran Asari. Oke, apa beda distributor dan agen? Oke, jadi saya jelas tadi Mas Ali kayaknya terlambat masuk ya. Jadi perbedaan dari distributor dan agen. Kalau agen itu teman-teman murni mendapatkan, tetap sih mendapatkan tiga ini, tetap mendapatkan tiga komisi. Ada active income, massive income, dan ada eh, apa namanya, pasif ya, pasif pasif sharing profit yang nggak didapatkan. Itu yang di agen. Sharing profit ini eh, sharing profit itu teman-teman begitu daftarkan orang, kalau misalnya jadi agen itu hanya mitra. Jadi orang mitra ini tidak bisa membooking tiket, tidak bisa langsung ngisut gitu, tidak bisa. Tapi kalau jadi murni mendapatkan dari aktif dan masif.
ya. Masifnya ini hanya penjualan umroh. Umroh sama tur teman-teman dapatkan di agen. Nggak bisa menjual lagi ke orang lain itu kalau agen. Apalagi yang pertama, teman-teman mendapatkan active income dari hasil transaksi sendiri. Itu kalau agen. Dari hasil transaksi sendiri itu didapatkan dari penjualan pulsa, dari kemudian dari penjualan umroh dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi hanya dua yang didapatkan. Di Masif Income ini hanya tidak mendapatkan komisi dari pendaftaran agen saja. Itu. Nah, tapi kalau distributor teman-teman, tiga level komisi yang akan didapatkan. Satu, dari hasil transaksi sendiri. Yang kedua, bisa menjual kembali lisensinya dan hasil penjualannya itu murni akan menjadi milik teman-teman. 100% murni. Ya. Kemudian yang ketiga, seperti biasa passive income. Passive income ini adalah berbagi profit. Setiap agen yang didaftarkan, maka teman-teman berhak mendapatkan 10%. Nanti kalau agen bisa jual lagi nggak? Nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Hanya distributor aja yang bisa menjual sampai level agen. Ini hanya 4. Pusat, cabang, distributor, dan agen. Agen nggak bisa lagi mendistribusikan dia, nggak bisa. Ya, nggak bisa mendaftar orang. Kalaupun mendaftarkan orang, orang itu nggak akan bisa ngisut seperti kita di agen. Seperti itu. Kira-kira sudah mengerti, Mas, Mas Ali, Mas Al Imron Ash'ari? Nah, itu perbedaannya ya. Distributor mendapatkan komisi 70%, bisa menjual lisensi kembali, ya. Dan dari hasil transaksi orang yang didaftarkan tadi mendapatkan 10% lagi. Makanya bisa tidur tetap dapat komisi. Gitu ya. Nah, kalau agen hanya dua, nggak bisa mendaftarkan lisensi. Ya. Tapi bisa menjual paket umroh bisa, paket tur juga bisa. Ya, hanya dia tidak bisa menjual lisensi saja. Dan level agen ini murni dari hasil transaksi sendiri. Itu perbedaannya. Oke, kira-kira paham? Biar saya jelaskan nanti sistem cara menjalankannya. Yuk, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut untuk cara menjalankan sistemnya, teman-teman. Cara menjalankan sistemnya, begitu kita login, maka akan muncul seperti ini. Ada saldo, kemudian ada yang lain-lainnya. Nanti teman-teman kita mulai dari jual tiket pesawat dulu ya. Saya ajarkan bagaimana cara kita menjual tiket pesawat. Ya, kronologi seperti ini. Ada calon pelanggan datang ke tempat kita. Atau ada pelanggan yang ngechat. Coba cekkan tiket. Oke, kita cek tiket. Jadi cek tiket ini bisa kita menggunakan dua sistem. Ada yang kayak sistem Traveloka, ada yang menggunakan langsung kita bisa melihat kursi pesawat dan kita bisa modifikasi harga di sini. Tuh kelebihannya teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Ini langsung saja saya menggunakan yang pakai kursi ya. Langsung kita lihat kursi pesawatnya berapa yang tersisa. Berapa yang bisa dijual. Kita klik di sini. Nah, kalau yang ini kan kayak gini nih. Traveloka. Ini namanya untuk cek tiket cepat. Tapi kadang-kadang nggak tersedia yang muncul di sini. Nah, ini cek tiket cepat. Nah, kalau kita menggunakan yang flight class, maka akan muncul langsung kita bisa melihat eh, jumlah kursi dalamnya. Nah, kayak gini, beda tampilannya teman-teman ya. Contoh, ada seorang ibu datang ke lokasi kita, ada seorang ibu bapak yang ngechat kita, Mas Masun, bisa nggak cekan tiket saya dari Batam ke Medan misalnya, atau dari Lombok ke Batam misalnya. Ya, bisa. Kita cekkan langsung. Kita login, kita cek yang ambil pesawat tadi. Kita cek coba Lombok, kemudian Batam. Nah, ini. Oke. Kemudian tanggal berangkatnya berapa? Tanggal berangkatnya kapan, Bu? Saya berangkatnya 1 bulan lagi atau em, 5 hari lagi. Bisa? Ya, bisa. Coba. Berarti tanggal 17 ya, Bu? Tanggal 17. Kita cekkan tanggal 17. Berapa orang yang berangkat? Ya. Jadi formnya nanti teman-teman begini kirimnya.
Caranya begini, kalau misalnya ada yang chat lewat WA, ya, kayak gini, ya, tulis nama, tanggal berangkat, kemudian berapa orang, bayi, anak-anak. Nah, ini kirimkan. Ini aja kirimkan dulu. Kirim di copy, kirim ke WA gitu. Nah, kalau sudah dia isi, baru kita bisa tentukan ini. Ya. Jadi ada seorang ibu tadi mau berangkat dari Lombok ke Batam tanggal 17, dia sendiri begitu. Kita tanya, ibu mau berangkat saja atau mau pulang lagi? Kalau dia pulang lagi, kita pakai return sini. Baru aktif tanggal pulangnya di sini. Berarti dari Batam ke Lombok balik dia gitu. Ini namanya tiket PP. Kalau misalnya menggunakan tiket PP teman-teman. Jadi bisa di sini. Oke. Nah, kita ibaratkan dia sendiri saja ini yang berangkat. Tapi hanya ke Batam, tidak PP ya. Jadi dia sendiri satu dewasa. Kalau misalnya ada anak-anak di sini diisi, bayi di sini. Nah, setelah kita menemukan tujuan berangkat, tanggal berangkatnya dan jumlah orangnya, tinggal kita pilih pesawat. Nih di sini banyak pesawatnya teman-teman. Nah, Lion, Citylink, Garuda, Pelita, Trans. Kemudian sampai bahkan tiket internasional pun ada 187 penerbangan bisa kita cek di sini. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek. Saya pakai Lion aja. Kita lihatin. Ya, kita lihatin dulu. Nggak ada suara, nggak ada suara, nggak ada suara, suara. Allah. Oke, sudah. Sudah, Oke. sudah. Sampai mana tadi saya jelaskan? Nah, ini ya. Ini udah eh, muncul kursi pesawatnya. Muncul kursi pesawatnya. Jadi saya ulang ya. Saya ulang. Nah, kita contohin dari sini. Kita mulai dari tujuan satu, kemudian tanggalnya, tanggal berangkat, jumlah penumpangnya di sini, ya. Baru kita lihatin tiket pesawatnya. Mau pakai pesawat apa? Saya mau pakai Lion aja lah, klik plus. Ya, klik plus. Kalau dia mau coba cekkan Citylink, klik plus tuh, cek Citylink. Satu aja ya. Kita lepas aja dulu. Kita fokus pada ini. Kita fokus pada pesawat yang akan digunakan oleh ibu yang dicarikan tiket tadi. Oke. Nah, caranya adalah di sini posisi kita untuk melipat gandakan dari komisi kita, teman-teman. Ya.
Ini contohnya, misalnya dia berangkat transit. Ini transit ya. Enggak transit, langsung berangkat. Ini sekali aja. Jadi langsung Lombok ke Batam. Sampainya di Batam jam 9.20. Tapi kalau misalnya ada yang transit, kalau misalnya orangnya mau transit, dia akan dua tabel di sini. Tergantung dari jumlah transit. Kalau 3 kali transit, 3 kali tabelnya ke bawah. Gitu. Ya, karena di sini cuma satu baris. Nanti enggak ketara kita memodifikasi tiketnya. Nah, bisa saja ini, tapi kita harus up-nya manual begitu. Ntar saya matiin dulu ya. Oke, matiin dulu biar fokus. Nah, cara kita menggandakan tiket, ini kita ibaratkan orang itu ngambil yang transit nih teman-teman. Ya, transit. Ini kan sudah habis semua soalnya. Nih, kita bermain yang seperti ini. Kalau misalnya orangnya mau melihat langsung di layar gitu. Kalau dia bisa melihat di layar kita, ya kan privasi bisnis kita juga kurang etis ya kalau kayak gitu ya. Makanya ya, jadi teman-teman, cara kita menambah komisinya, kita lihat di sini kursinya. Pastikan ada dua ya. Ini nanti kita ambil di transitnya saja. Ini kan karena cuma satu. Kita cek dulu di sini, cek di sini. Ini kan ada nih, tapi kita ambil yang sebelah sini. Supaya tiketnya mengganda. Maksudnya harganya eh, komisinya itu 2 kali lipat. Tapi kalau teman-teman nggak mau komisi 2 kali lipat, dia langsung aja ya harga aslinya diberikan sini. Kita klik, kemudian kita klik ini. Harga aslinya muncul. Ya, seperti itu. Coba kita catat dulu ya. Nah, karena kita ingin menggandakan tadi komisi, kita ambil yang sebelah sini. Klik ini, kita ambil yang ini. Begitu juga jika satu nanti. Kita ambil yang di sini, tapi yang di booking sebelah sini gitu. Ini yang kita ambil, kita booking di sini. Nah, ini juga saya ambil yang ini, tapi di transitnya saya ambil yang sebelah sini. Tapi yang kita booking di sini nanti. Ya, coba saya catat dulu harganya. Saya catat harganya. Bentar ya. Harga ke penumpang. Kita tulis dulu supaya kita bisa edit tiketnya. Oke. Kemudian oke, saya ambillah tiket harga segitu. Nah, begitu kita booking, kita pindahin kursinya sebelah sini. Kita klik, kita pindahin kursi sebelah sini. Nah, dia akan berubah harganya, teman-teman. Yang kita perlihatkan ke mereka tadi ke sini. Berbohong Mas Mahsun kayak gitu. Tidaklah, teman-teman. Yang kita munculkan kayak memang benar itu yang muncul di sini loh, gitu. Tapi yang kita ambil booking kan ya sebelah sini. Kalau tak kayak gitu, kecil kali komisi kita cuma berapa tadi? 38.000. Jadi ini kita catat dulu, kita catat harga aslinya supaya kita bisa ubah tiketnya nanti. Ya, harga sistem. Tapi jangan ditulis di depan penumpangnya seperti ini. Diapalin aja gitu. Oke, seperti itu. Kemudian setelah muncul harga yang akan kita booking di sini. Klik checklist. Oke, baru kita isi nama penumpangnya di sini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan komisi lagi, teman-teman. 2 kali komisi. Nah, komisi apa di sini? Asuransi. Tapi kita tawarkan kepada penumpang, apakah mau pakai asuransi atau tidak? Kalau dia bilang iya, checklist aja sih. Nah, kalau Traveloka nggak langsung di checklist habis dia. Gitu. Apa yang didapatkan dari apa namanya dari asuransi ini? Nanti teman-teman bisa bacakan, tinggal klik plus. Nah, ini yang didapatkan oleh penumpang kalau membayar asuransi gitu. Tapi kalau penumpangnya nggak mau, ya sudah dilepas saja checklist. Gitu ya. Kita ibaratkan penumpangnya nggak mau bayar ini asuransi, sudah dilepas saja. Kemudian ingat ya, harga harga yang kita sampaikan ke penumpang 2.600.000. Harga yang akan kita bayarkan sesudah komisi di sini nanti kurang dari ini ya. Ini yang dimunculkan, tapi sudah ada komisi kita di sini. Coba ya teman-teman, sebelum kita isi nama penumpangnya, coba berapa sih keuntungan kita yang kita dapatkan yang dari hasil penjualan kita sendiri.
belum komisi ya. Coba kita hitung kalkulator. Coba ya, saya cobakan. Nah, harga tiket yang kita munculkan kepada penumpang 2.650.560 dikurangi harga ke penumpang. Ya, harga penumpang 2.551.760. Maka yang kita akan dapatkan dari penjualan kita tadi sama dengan, nah, 98.800. Ini kita tambah, nanti kan bukan segini yang kita setor ke maskapai teman-teman. Ada dikurangi dengan komisi tadi. Ya, berapa komisinya tadi kita lihat. Coba lihat. Nanti komisinya akan muncul di sini. Kita ibaratkan ibu-ibu tadi berangkat. Siapa namanya? Miss. Kalau dia ibu-ibu pakai MS. Kalau bapak-bapak pakai MR. Kalau dia anak gadis, ya, belum menikah pakai MRS. Kita ibaratkan nama ibunya ini adalah Artini. Di KTP-nya kita minta apa nama di KTP? Hartini katanya. Ya udah tulis nama Hartini. Kalau dia dua kata Hartini eh, Hartini Sari misalnya. Kalau dia dua kata, pindahin satu katanya nih ke sebelah ke sini. Begitu teman-teman. Ya. Kalau dia hanya Hartini saja namanya, kita dua kali ketiknya. Nama awal dan nama akhir. Gitu. Ya. Ya kita ibaratkan namanya hanya satu kata Hartini, ya kita tulis di akhirnya Hartini. Nah, nomor telepon penumpangnya berapa? Tulis saja nomor telepon penumpang misalnya 92. Ini nolnya nggak usah ditulis karena sudah ada 62. Kenapa kita harus tulis nomor penumpangnya teman-teman? Supaya kalau ada masalah dan lain sebagainya nanti maskapai langsung akan menelpon kepada penumpang, bukan kepada kita sebagai agennya selaku yang membelikan dia tiket. Nah, nanti kita tulis nomor penumpang, tapi emailnya kita tulis nama email dari perusahaan kita. Seperti itu teman-teman. Kalau sudah lengkap seperti ini, tinggal di booking. Kita booking now. Oke, kita tunggu maka komisi yang akan muncul. Ya, kita tunggu sebentar. Yuk, silakan sambil bertanya, boleh? Yuk, nggak ada suara. Apa biaya pendaftaran yang hari ini bisa berubah-ubah? Bisa untuk hari ini saja. Ya, ada diskon ya, Mas Dery ya, ada diskon. Nah, mungkin nanti ada dikasih bonus juga sama Mas Dery. Tinggal minta aja. Oke, kita tunggu dia sampai booking. Nanti dia muncul di sini, teman-teman. Nah, dia sudah muncul di sini ya. Nah, ada muncul. Nah, ini bonus kita. Berarti 36.000. Kita coba ditambah dengan 98.800 ditambah dengan 36.000. Nah, berarti komisi kita 134.000 yang akan kita dapatkan jika tiket ini sudah kita booking ya. Nah, dengan nah 134.000 itu satu tiket teman-teman. Bagaimana kalau kita dapat tiga tiket? Artinya tiga tiket kita mendapatkan segini per hari. 403 kali tiga tiket ya. Tiga tiket. Nah, maka kita dapatkan segini. Kalau kali sebulan 30 hari. Nah, bisa 12 juta. Sebulan teman-teman. Nah, itu cara kita menggandakan. Nah, bisa 12 juta dari tiket saja kalau kita mampu menjual tiga tiket per hari. Ya. Nah, kita lanjut ke sini teman-teman. Time limitnya jam 11.24. Jangan paskan dengan time limitnya. Di sini modalnya kita mainkan. Bagaimana cara kita tanpa modal? Ini kan saya booking nih belum belum keluar uang saya. Gitu. Baru booking saja. Nah, kita kan artinya kalau nggak punya uang,
Nanti kita akan menggunakan uang pelanggan. Caranya bagaimana? Kita cetakin dulu tiketnya, ya. Pastikan nanti booking ini time limitnya ini teman-teman 1 jam sebelum time limit dari maskapainya selesai, itu kita sudah tentukan. Contoh, ini kan time limitnya jam 15.14. Yang kita sampaikan kepada penumpang aturan kita, bukan aturan maskapai. Kita sampaikan ke penumpang, mohon maaf Ibu, ini time limitnya akan habis pada jam 12 ya, pada jam 14 Ibu, pada jam 14.14. 14 jam 14 menit itu baru habis. Jadi kita ada spare waktu 1 jam nanti ke depan untuk mengisi saldo dan lain sebagainya gitu urusan lain. Makanya saya selalu begitu. Kalau jualan tiket selalu kalau time limitnya itu saya kurangi 1 jam untuk menjaga-jaga. Nah, ini time limitnya. Oke. Supaya orang ini penumpang ini ngasih kita uang, kita cetakin dulu tiketnya supaya cepat pulang dan kita ngisi saldo. Kita cetak dengan nomor pesanan tadi kita klik. Nah, dia akan muncul ke sini. Kita bikinkan tiketnya, kita klik invoice, ya, kita klik. Nah, ini harus kita ubah sesuai dengan yang kita sampaikan tadi 2.650.000. Caranya bagaimana? Yang harga ke penumpang kita kurangi dengan pajak. Caranya begini. Nah, sini kita lihat. Saya hapus dulu. Harga tadi kita kasih ke penumpang 2.650.000. 2.650.560 dikurangi dengan pajak. Hasilnya itu yang kita masukkan ke sini supaya totalnya seperti ini hasilnya yang kita sampaikan ke penumpang. Dikurangi pajak. Pajaknya 605.760. Hasilnya berapa? 2.044.800 itu kita masukkan sini. 2.044.800. Nah, itu sudah berubah ya. Tiketnya sudah berubah sesuai yang kita sampaikan kepada penumpang. Kalau sudah berubah seperti ini, teman-teman tinggal screenshot atau dipoto ya, dipoto tiketnya. Ini tiketnya, Bu. Ya udah kita tulis. Kalau mau pakai komputer tinggal di screenshot pakai snipping tool. Nah, snipping tool nanti diketik aja di sini. Itu snipping tool. Nah, ini muncul dia. Klik. Nah, tinggal kita cut. Ambil tiketnya. Oke. Nah, baru dimunculkan. Simpan. Simpan seperti ini. Tiket Artini. Simpan. Nah, baru kita kirim ke WA. Misalnya di situ. Misalnya WA orang tadi di sini ya. Muncul di sini. Masukkan. Nah, ini tiketnya, Bu. Nih. Kalau dia nih nggak mau bayar, ya biarin aja. Dia kan nggak bisa berangkat itu. Karena kita hanya baru booking. Ya, teman-teman ya. Di open. Nah, seperti itu. Dikirim. Nah, dikirim. Klik. Nah, nanti terkirim ke WA-nya. Ya, seperti itu teman-teman. Cara kita supaya begitu dia dapat tiket, dia kasih kita uang. Baru kita isi saldo. Kalau sudah isi saldo, baru kita lakukan seperti ini teman-teman. Kita isut supaya mendapatkan kode booking dan dia akan bisa berangkat ke dalam pesawat. Gitu. Ya, cara isutnya bagaimana? Kita masuk ke menu sini, kita pastikan isi saldo dulu. Oh ya, isi saldonya belum. Isi saldonya, misalnya isi saldo, klik. Nah, kita klik saldonya, baru kita masukkan berapa jumlah tiket yang tadi harus kita masukkan. Harga tiketnya, kalau tiketnya nggak ketemu, kita cari ke sini lagi. Menu, kemudian di produk jasa, pesawat, kemudian di ticketing QUI. Ya, cari di sini. Nah, sejumlah yang ini aja kita ini. Kita isi di saldo. Atau sejumlah tiket yang kita sampaikan ke mereka, 2.650.000. Nah, tapi kalau saya biasanya berapa jumlah tiketnya, itulah yang saya isi ke dalam saldonya tadi. Klik saldo, kemudian kita masukkan ke sini.
pilih banknya, masuk bank terserah pilih mana, dan kita masukkan. Nah, gitu baru kita tulis nama pengirim. Selanjutnya kita lanjutkan proses. Oke. Nah, ini nanti jumlah inilah yang kita transfer ke rekening pusat. Pusat dari sistem ini baru akan muncul di sini. Ya, saldonya. Sekitar 1 atau 2 menit itu muncul di sini. Itu teman-teman. Oke, setelah kita punya saldo, kita akan melakukan issued pesawatnya, issued tiketnya, supaya orang ini mendapatkan kode booking dan bisa berangkat naik pesawat. Ya, caranya bagaimana? Masuk ke menu, kemudian kita masuk ke produk and jasa, masuk pesawat, kemudian ada ticketing GUI sini, ya. Setelah itu apa yang kita klik? Kita pilih orang yang mau diissuedkan ini, ya, kita select ini. Nah, baru kita klik di sini bayar atau issued now. Nah, diklik, kemudian nanti masukkan password yang sudah kita daftarkan, yang kita pakai untuk login ke dalam sistem ini. Tuh, kita masukkan begitu. Begitu masuk, kirim tiketnya ke email perusahaan kita. Baru kita klik bayar issued now. Dah selesai. Orang itu sudah langsung berangkat. Ya, dia akan bisa berangkat naik pesawat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Itu teman-teman, ya. Nah, bagaimana cara kita isi pulsa, teman-teman? Nanti teman-teman tinggal masuk ke sini, klik menu, ya, kemudian klik isi pulsa. Nah, isikan nomornya, isikan nomor pulsanya berapa, baru kita pilih, ya, pilih, kemudian baru kita klik isi ulang pulsa. Gitu. Pakai data juga begitu, isi nomornya, pilih, ya, seperti itu. Kemudian apalagi? Pakai data, ya, pakai data, masukkan pulsa, masukkan nomor nomor handphonenya, baru dipilih paket data mana yang diisikan. Nah, semua begitu. Mau bayar apa? GoPay, ShopeePay, tagihan, PLN misalnya PLN, klik PLN. Nah, nanti tinggal masukkan berapa token yang mau dibeli. Ini yang bayar bulanan, ini yang bayar bulanan. Masukkan nomor pelanggannya, dilanjutkan. Kemudian di sini yang prabayar token sampai 5 juta bisa diisi di sini. Ayo isi token misalnya 1 juta, baru masukkan nomor pelanggan. Dah, itu aja teman-teman. Oke, seperti itu ya sistemnya. Kalau untuk sistem ekspedisi nanti saya mungkin ada training lanjutan dari Mas Dery nanti. Ya, kalau sistem ekspedisi mudah aja, tinggal kita masuk ke kirim paket di sini. Nanti masukkan di mana barang paket itu akan dijemput oleh JNE, JNT dan lain sebagainya. Kemudian ukurannya, harga barangnya, kemudian baru proses. Itu aja, ya. Itu teman-teman gambaran daripada sistemnya. Nah, maka inilah yang akan membantu teman-teman untuk mendapatkan uang, ya. Inilah sistem yang akan membantu teman-teman untuk mendapatkan uang. Nah, jadi bisa dari rumah, bisa dari manapun, terserah. Nah, oke, kita lanjut. Oke, setelah kita reservasi online, apa yang kita lakukan teman-teman? Silakan bagi teman-teman yang ingin memiliki sistemnya, boleh langsung chat ya. Langsung chat, karena kita penawarannya lagi ini murah ya. Jika mau punya bisnis ini berapa biaya pendaftarannya? Nah, ini yang akan diberikan. Satu, akan memiliki sistem SRO-nya, diajarkan cara menjalankan sistemnya, nanti dia akan diajarkan cara buat promosi, ya, diajarkan promosi pakai robot, dan banyak lagi bonus lain-lain. Nah, nanti ada grup support VIP-nya juga, teman-teman. Nah, untuk harganya sendiri, kalau dari pusat itu, teman-teman, 25 juta untuk level distributor, ya. Kalau untuk level agen itu 3.750.000. Tapi teman-teman kalau mendaftar hari ini melalui Mas Dery, ya, mahal, ya mahal menurut. Kalau dari pusat, tenang, Mas Dery hari ini memberikan diskonnya spesial ya, khusus yang daftar hari ini
Berapa harganya? Nah, untuk biaya distributor nih teman-teman nih, ya. Biaya distributor hanya 3.500.000 saja. Level distributor. Tapi akan diberikan nanti printer Bluetooth. Jadi bisa di kantong, bisa dibawa kemana-mana ini printernya. Jadi mau transaksi di mana aja langsung bisa cetak nota di situ. Nah, kemudian kalau distributor akan diberikan timbangan juga. Timbangan ini sekitar 20 kilo ya. Ini yang akan didapatkan jika teman-teman daftar sebagai distributor halnya 3.500.000. Yang hari ini ya kita beliau kayaknya nggak buka lama-lama ya khusus hari ini. Kalau besok udah naik itu levelnya nanti jadi 25 juta pasti. Nah, kalau nggak 25 juta paling minimal tuh biasanya 7.500.000 itu harga distributornya. Nah, khusus yang hari ini daftar hanya 3.500.000 tapi sudah diberikan nanti printer Bluetooth sama timbangan ya. Nah, itu level distributor. Kalau agen berapa Mas Dery? Harganya hanya 750.000. Nah, ditambah diberikan lagi saldo agen tuh 75.000. Itu teman-teman. Makanya murah banget ya kan? Oke, teman-teman yang mau daftar silakan. Mau level distributor atau agen. Level distributor tadi ingat ada 3 komisi yang didapatkan. Active income, ya, kemudian passive income, kemudian ada eh, pasif ya. Pasif income itu ketika ada yang kita daftarkan menjadi agen kita, setiap dia transaksi kita akan mendapatkan 10% komisi. Nah, kalau untuk level agen, teman-teman hanya bayar 750.000, ya saldo akan diberikan 75.000 supaya langsung bisa praktek. Nah, bisa praktek isi paket dulu, booking tiket, kemudian lain-lainnya. Itu ya. Silakan teman-teman bagi yang ingin daftar, nah, promo berlaku hanya 5 orang sampai jam 11 malam. Ya, silahkan telepon chat WA yang itu di nomornya Mas Dery, nanti akan dikasih formnya untuk pendaftaran ya. Nah, setelah nanti teman-teman melakukan join, ya caranya nanti isi formulir, formulir yang disisipkan oleh Mas Dery, kemudian nanti kirim bukti transfernya ke beliau langsung, ya. Kirim ini ya, mana? Sudah dikirim tadi Mas Dery? Iya, nama travel usaha. Untuk levelnya belum ini, ada kurang lengkap. Oke. Sudah dikirim tadi. Oke. Ya, bagi teman-teman yang mau daftar silakan langsung ya. Nanti tinggal chat aja beliau mau daftar sebagai agen atau distributor dan sebagainya ya. Nah, nanti ini setelah teman-teman sudah aktif, prosesnya sudah dilakukan oleh Mas Dery, nanti baru akan diajarkan bagaimana cara training mengoperasikan sistemnya, kemudian akan diajarkan bagaimana memasarkan menggunakan robot ya. Nah, kalau sudah pinter ini langsung aja sambil belajar sambil langsung eh, tempel aja itu spanduknya. Spanduk tinggal di-download di dalam sistem ya. Oke, nanti cara mengoperasikan sudah diajarkan begitu. Nah, terima kasih teman-teman karena sudah berhasil melakukan pendaftaran ya. Langsung saja nanti sudah punya usahanya, tinggal teman-teman rauplah keuntungan banyak-banyak dari situ ya, supaya banyak orang-orang yang terbantu. Oke, mungkin itu saja ya Mas Dery. Nanti untuk cara kirim barang dan lain sebagainya, nanti Mas Dery kita bisa ini ajarkan teman-teman supaya bisa sama-sama punya duit lah gitu. Kita sama-sama punya duit dan bisa kita membantu banyak orang ya. Baik, mungkin cukup itu saja. Mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada, kita akan tutup. Kita tunggu dulu ya, mungkin ada pertanyaan. Silakan, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita akhiri dulu. Nah, oke, nanti silakan langsung ini ya, di chat Mas Derinya dan mungkin untuk rekaman ini nanti saya akan kirimkan lagi ya. Kita mau upload dulu ke YouTube, baru nanti kita akan ini, baru kita akan latihan lagi nanti kalau sudah banyak yang daftar. Oke, cukup dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan akan menjadi jariah kita bersama. Dan terima kasih. Nanti Mas Dedi langsung aja di Japri kawan-kawan yang di grup itu untuk eh, ini ya, mengirimkan link apa hasil pelatihan hari ini. Terima kasih.
Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Waalaikumsalam. tomorrow. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Makasih, Mbak Iya. Devi. Aku sayang padamu, aku cinta padamu. Semua akan kulakukan demi kebahagiaan